Sekarang di antara dampak maksiat kita terhalangi dari ketaatan. Dan ini di antara yang harus kita renungkan ya. Kita misalnya maksiat, kita nonton film 1 jam. Seandainya kita nonton film, mungkin kita bisa gunakan untuk ketaatan yang lain. Entah baca Quran, entah ngobrol sama istri, entah telepon kawan, entah telepon keluarga, silaturahmi, entah bermain-main sama anak-anak, punya hak anak-anak, untuk ngobrol sama anak-anak, entah kita baca buku. Ini semua ketaatan. Ternyata kita ganti dengan apa? Dengan maksiat. Dan coba kita renungkan, kalau setiap hari kita nonton film 2 jam, setahun berarti nonton berapa jam? 365 kali 2 berarti 730 jam. Iya benar. 10 jam. Kalau dibuka hari kiamat kelak, catatan 730 jam apa? Film. Kita malu kalau dibuka catatan seperti itu. Malu. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita maksiat. Terkadang kita nonton yang enggak aja, mungkin perkara boleh, tapi kalau dibuka catatan isinya seperti itu kita malu. Kalau isinya adalah ketaatan, berbakti sama orang tua, ngobrol sama anak-anak, bercumbu sama istri, cari nafkah, ini catatan bagus semua. Sehingga ketika bermaksiat ada yang kita tumbalkan, ada yang kita tumbalkan. Makanya perkataan sebagian salaf atau sebagian ulama, al-waqtu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, kau yang dihantam oleh pedang tersebut. Waktu, kalau tidak kau gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan apa? Keburukan. Maka seorang hendaknya bertakwa kepada Allah ketika maksiat. Dia ingat, ini maksiat ini, saya akan dihisap. Saya mau nonton enggak? Kalau siap dihisap nonton, kalau enggak usah. Ya. Mending kita ganti untuk yang melakukan apa? Ketaatan. Di antara dampak maksiat, menghilangkan gairah, kecemburuan. Seorang kalau suka nonton film maksiat, pacaran, perempuan, dia akhirnya tidak punya gairah lagi, gairah nggak ada. Anaknya mungkin nggak pakai jilbab, dia biasa-biasa aja. Istrinya mungkin telepon sama laki-laki, dia biasa-biasa aja. Karena dia sudah sering lihat maksiat. Bagi dia hal biasa. Kecemburuan dia menjadi apa? Hilang. Akhirnya dia pun lama-lama dia juga yang melakukan. Mudah karena terbiasa. Mudah karena terbiasa. Ini maksiat bukan suatu hal yang berat bagi dia karena dia sering nonton maksiat tersebut. Dan akhirnya dia biasa melihat istrinya maksiat, putrinya maksiat tanpa ada kecemburuan, tanpa ada gairah, dan ini berbahaya. Taib, di antara dampak maksiat yang sangat berbahaya kata Ibnu Qayyim, tidak ada keinginan untuk bertobat. Saking rusaknya hatinya. Hitam sehingga untuk bertobat tidak terbetik. Ada orang maksiat tapi ingin bertobat itu masih baik. Berarti dia Allah masih kasih ilham sama dia untuk bertobat. Cuma dia bertobat atau enggak urusan dia. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan bertobat, waduh itu repot itu. Dia tahu itu maksiat tapi tidak ada keinginan untuk apa? Bertobat. Benar-benar hati sudah rusak, hatinya sudah mati sehingga dia tidak merasa bersalah dalam melakukan maksiat tersebut. Santai aja. Lebih parah daripada itu, bangga memamerkan maksiatnya, udah selesai kalau udah begitu. Minum khamar, cerita-cerita orang. Zina, cerita-cerita orang. Buka aurat, banggakan kemana-mana. Berzina, shooting video, disebarin. Wah, ngeri banget sudah. Itu sudah enggak punya rasa malu. Ini sudah sangat parah. Ini sudah sangat parah. Baik, karena waktu sudah habis ya. Saya rasa yang sedikit ini mudah-mudahan cukup mewakili kita untuk kita berhati-hati ketika ingin bermaksiat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Dalam surat Ar-Rahman, sebagian ulama menafsirkan, terbetik hatinya ingin bermaksiat, kemudian dia ingat Allah, dia ingat hari kiamat, dia ingat bahwasanya dia akan diberdirikan di hadapan Allah untuk disidang, untuk dihisab, maka dia pun tinggalkan. Ketika dia tinggalkan, maka Allah akan berikan dia 2 surga. Ketahuilah ikhwan, setiap pandangan kita, meskipun cuma 1 detik, 2 detik, punya pengaruh dalam hidup ini, dan punya pengaruh dalam alam barzah, dan punya pengaruh di hari akhirat. Pasti berpengaruh, meskipun 1 detik kita memandang. Dan saya yakin, kita semua pasti terjerumus dalam maksiat. Gak ada namanya yang tidak luput dari maksiat. Nasihat buat saya pribadi,
ketika bermaksiat segera bertobat. Segera bertobat ya. Segera istighfar. Jangan biarkan terus-menerus dalam maksiat. Allah taala alam bisawab. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Allah taala alam bisawab. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Brothers, see you again. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.